Halo, Assalamualaikum, apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Oke, kita masuk ke sesi pembahasan yang lebih mendalam. Ini tentang sesuatu yang berkaitan dengan leluhur ya, Lur ya. Oh ya, boleh deh absen dulu dari kota mana sedulur yang hadir, dan disimak baik-baik dan tolong fokus ya. Karena banyak hal yang mendalam yang akan saya bahas di sini. Kita modenya serius ya. Tapi kayak biasa kita modenya sambil ngobrol ya. Oke. Sebenarnya banyak banget ya makna yang tersirat dalam diri kamu, dalam perjalanan hidup kamu. Ya, kalau sedikit kita flashback ya ke masa-masa sebelumnya atau selama ini perjalanan kamu memang wow, gila sih. Badainya luar biasa ya. Dan tidak semua bisa sanggup dan mampu berada di posisimu. Tapi yang perlu mungkin ada sedikit pertanyaan dari diri kamu ya. Kenapa perjalananmu begitu berat? Oke. Ya, mungkin. Tapi balik ke kamu lagi ya. Nanti sesuaikan situasi dan diri kamu masing-masing ya, Lur ya. Di sini ada sesuatu tentang energi dari sang leluhur itu sendiri. Kamu ketitipan ilmu. Kamu ketitipan sesuatu dari leluhurmu itu sendiri. Ya. Ya mungkin leluhur kamu itu adalah orang-orang yang punya sesuatu yang lebih dalam diri mereka. Dan kamu adalah salah satu cucu yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Dan ilmu ini turunnya ke kamu. Dan kamu akan menyadari ilmu-ilmu tersebut seiring berjalannya waktu. Mungkin ada beberapa di antara kamu sedang berproses di situ. Ya, ada apa dengan kehidupan ini? Kenapa kamu bisa se-ekstrim ini, sekuat ini, sedahsyat ini, segala cobaan ya. Begitu berat, penuh dengan air mata, penuh dengan kesunyian, penuh dengan kesendirian ya. Tapi Lur, jangan berkecil hati. Serius, jangan berkecil hati. Jika perjalananmu memang berat, begitu dahsyat cobaan dan ujian itu, karena alam ini tahu kamu sanggup dan mampu. Kemudian ilmu apa sih sebenarnya yang diturunkan kepada kamu dari leluhur kamu? Ini adalah ilmu yang sejati, ilmu yang luhur, ilmu yang tua. Sebenarnya kamu saat ini sedang ditempah, ya, sedang ditempah, ibaratnya seperti pedang, ya. Pedang itu, besi itu untuk menjadi suatu bentuk pedang yang tajam itu melewati proses yang sangat keras. Dibakar, dipukul, dibengkokin sana, bengkokin sini. Sama halnya dengan diri kamu. Diuji, dihantam, dibanting sana, dibanting sini. Ya. Digoda, dicoba. Belum lagi orang-orang di sekitar kamu yang suka mandang sebelah mata tentang kamu. Tidak sedikit dari mereka yang selalu mensalah arti tentang kamu. Terkadang kamu juga bingung. Apa salahku? Kenapa mereka bisa setoksit itu?
Kenapa mereka membenci? Kenapa mereka iri? Kamu gak ada spesialnya. Kamu juga apa adanya. Kenapa itu semua bisa terjadi? Oke, kalau kita bisa ngerenung sedikit, kamu tidak akan pernah mendapatkan kesabaran, atau kamu tidak akan pernah mengerti apa makna sabar jika kamu tidak diuji dari seseorang. Ya. Wow. Udah lama sih aku nggak ngebahas tentang hal-hal yang mendalam kayak gini ya. Gitu. Lur. Kalau kita coba ngerenung sedikit ya, sebenarnya banyak keistimewaan dalam diri kamu. Tapi kamu memang tidak diperlihatkan tentang itu. Karena dikhawatirkan nanti kamu bisa sombong, kamu bisa angkuh, kamu bisa lupa diri, mungkin kamu bisa ngerasa dirimu paling suci. Ya. Tapi suatu hari kamu akan mengerti sesuatu apa yang tersimpan dalam diri kamu. Dan kenapa kamu yang dipilih oleh leluhur kamu untuk membawa atau melanjutkan mungkin ilmu-ilmu dari sang leluhur itu sendiri. Ini ilmu yang sangat luhur. Ya, makanya kamu ditempah begitu kuat agar kamu bisa membawa ilmu yang luhur ini. Suatu hari akan bermanfaat untuk orang yang membutuhkan. Ya. Sebenarnya sekarang pun sudah ada tanda-tanda kecil ya. Salah satu contoh, ketika ada seseorang yang mungkin ngeluh, sedang ada masalah, sedang ada konflik ya kan. Mereka cerita sama kamu. Dan anehnya, entah kenapa kamu seperti kayak mendapatkan suatu gambaran, seperti kamu kayak nonton suatu film tentang seseorang itu. Oh, ini orang ini akan begini, akan begitu, kayak gitu loh. Ya kalau dibahas dengan sudut pandang ilmiah, ya ini sesuatu yang nyeleneh, sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang gak benar, sesuatu yang sesat. Itu kok dari sudut pandang ilmiah. Gangguan psikologi lah, gangguan syaraf lah, kamu dilusi lah, ilusi lah, kayak gitu. Ya, tapi yang juga namanya ilmiah itu kan sesuatu yang butuh fakta dan valid. Jadi gak ada namanya non-logika tuh gak ada. Gitu loh. Makanya kita dalam hidup ini perlu mempelajari dua sisi, ilmiah dan tidak ilmiah tadi. Yang disebut tidak ilmiah adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat manusia. Ya contohnya, kenapa kita bisa tahu bahwa angin itu ada, padahal tidak ada wujud, tidak ada bentuk. Gitu loh. Ilmu ilmiah gak akan pernah bisa membahas tentang wujudnya angin. Tapi kita bisa ngerti dan tahu bahwa angin itu ada. Dengan apa kita melihatnya? Dengan rasa. Rasa itu adalah sesuatu yang non-logika, yang gak akan pernah bisa diilmiahkan. Ini menurut sudut pandangku ya. Gitu. Seperti itu lur. Ya. Dan mungkin beberapa di antara kamu pun juga sering dipandang orang aneh, dianggap orang aneh. Mungkin diasumsikan kamu itu adalah dukun, kamu paranormal. Padahal kamu yang gak pernah belajar yang kayak gitu-gitu. Gitu, ya. Dan terkadang apa yang menjadi firasat itu banyak kejadiannya. Nah, ya gitu loh. Dan juga mungkin orang-orang yang datang ke kamu cuman sebatas ngobrol, tapi mereka kayak menemukan pencerahan, ya kan? Mereka kayak menemukan sesuatu yang mungkin tidak mereka ketahui. Kok bisa ya kamu kayak gitu? Kamu sendiri pun gak sadar. Kamu sendiri pun gak ngerti kenapa bisa begitu, ya? Oke, kayak gitu loh ya. Ya udahlah, ini kertas-kertas ini kartu-kartu ini cuma untuk pajangan aja lah ya. Fokus dengan suaraku aja gitu ya. Kalau ada kartu kan ada sesuatu yang direkam, udah gitu aja. Gitu.
Oke, jadi sebenarnya masih banyak ya PR-PR dalam diri kamu ya, terutama untuk menemukan makna-makna ya. Kemudian tentang guru ya. Mungkin beberapa di antara kamu sedang mencari guru, butuh tuntunan, butuh bimbingan. Tapi kenapa ketika kamu ketemu dengan seseorang yang menurutmu itu bisa, tapi kamu nggak pernah betah dan mungkin nggak bisa bertahan lama dalam proses belajar dengan seseorang tersebut? Karena sesuatu yang luhur dalam hatimu, dalam dirimu, dalam batinmu itu sangat murni dan halus. Ketika engkau belajar dengan seseorang, belajar apapun itulah, ketika seseorang itu terlalu toksik mungkin, atau terlalu manipulatif orangnya, atau terlalu bertopeng, maka akan ada dorongan dalam dirimu seperti sinyal yang kuat. Dan entah kenapa tiba-tiba ya kamu kayak bad mood aja, bete aja, terus tiba-tiba kamu bisa ngilang dari orang yang menurutmu adalah seorang guru. Nah, pada akhirnya dalam perjalananmu itu, kamu bingung, aku harus kemana mencari guru itu sendiri? Ya kan? Dapat guru tapi nggak bertahan gitu. Kayak ada sesuatu yang mendorong kamu untuk pergi dari guru-guru yang mungkin dikatakan sebagai seorang guru tadi gitu loh. Ya, karena ada sesuatu yang kuat banget dalam dirimu tadi loh, yang bisa ngerasakan bahwa seseorang ini tuh tidaklah murni. Dalam arti tidak murni itu, apa yang dia ucapkan tuh seperti ada kedok tertentu gitu loh. Gitu. Ya, olah rasa, olah batin itu penting. Karena kekuatan kamu di dalam batinmu, di rasa kamu ya. Makanya kamu perlu mengolah itu lebih dalam. Dan mengenai guru, sebenarnya guru itu ya nggak jauh-jauh ya dirimu sendiri. Ya, kitab teles, kalau wong Jawa ngomong itu kitab teles gitu. Kitab yang tak tertulis, kitab yang nggak ada tulisannya. Pernah nggak dengar kata-kata kayak gitu, atau kiasan-kiasan seperti itu ya? Itu suatu kiasan sebenarnya. Apa sih yang dimaksud dengan kitab teles, kitab yang tak tertulis ya? Kok ada kitab tapi nggak ada tulisannya, kosong aja? Itu maknanya seperti apa ya? Itu adalah cermin dari dirimu, maknanya adalah dirimu. Artinya guru sejati itu dirimu sendiri. Terus bagaimana cara mengetahuinya? Bagaimana cara melogikakannya ya? Misalkan nih, kamu sedang menghadapi cobaan di mana kamu dipandang sebelah mata sama orang, ya kan? Dicibirin orang, jadi bahan omongan orang, ya kan? Banyak orang yang kepo sama kamu, cuman sebatas pengen menilai kamu gitu. Kepo ini bukan peduli, tapi sebatas ingin menilai kamu sampai mana kamu ini. Hinaan ya, secara halus. Nah, ketika kamu melewati fase-fase di mana kamu di saat itu kamu marah, kesal, berontak, pengen melawan, pengen menghancurkan balik mereka yang merusakmu, yang mengkhianati, yang menyakiti ya. Tapi pada akhirnya kamu memilih untuk ya sudahlah. Kamu belajar untuk ya sudahlah, melepaskan itu semua. Ketika kamu sampai ke tahap itu, di situ kamu akan menyadari sedikit demi sedikit, oh ternyata peristiwa kemarin di mana kamu dipandang orang sebelah mata, ternyata kamu bisa menjadi seseorang yang mandiri sekarang. Karena hinaan, karena cacian, kamu ada dorongan ingin merubah hidup. Ya, aku ingin tunjukkan sama mulut-mulut mereka itu bahwa aku tuh nggak kayak gitu loh. Aku bisa sukses. Ya, aku bisa lebih dari mereka gitu. Jadi ada suatu dorongan yang sebenarnya itu positif. Itu sangat membangun dirimu. Pada akhirnya kamu berusaha keras, siang malam berusaha terus belajar dan belajar ya. Di saat mereka sibuk membicarakan kamu, menilai kamu dengan sebelah mata tadi, ya, di setiap malam engkau selalu belajar terus mengupgrade diri, menambah kemampuan, menambah skill, menambah ilmu. Pada akhirnya,
kamu bisa membungkam mulut-mulut mereka. Nah, dari segala peristiwa, masalah, cobaan hidup, ya, sering sekali sebenarnya kamu menemukan suatu makna. Oh iya ya, sekarang kok aku jadi lebih tenang, kok sekarang aku jauh lebih sabar. Padahal sebelumnya senggol bacok tuh, ya kan? Dikit-dikit naik darah, dikit-dikit emosi, jadi kayak anak kecil, nggak dewasa-dewasa, kayak gitu. Tapi kalau coba direnung lagi, lah sekarang kok aku jadi lebih santai, lebih lebih dewasa aja gitu. Kalau ada masalah tuh kamu menyikapinya jauh lebih kalem gitu, lebih dewasa lah, lebih enak banget gitu sih. Nah, kenapa ada suatu perubahan seperti itu ya? Itu karena dari proses kamu tadi itu kamu ditempa gitu loh ya. Kamu benar-benar ditempa ya. Dan makna-makna ilmu-ilmu ya, itu semua kamu dapatkan dari suatu pengalaman tadi. Mungkin kamu sekarang bisa punya banyak pandangan, punya banyak sudut pandang, punya pola pikir yang berbeda dengan yang lain. Kamu bisa memecahkan berbagai masalah yang mungkin orang nggak bisa pecahkan. Ketika ada orang butuh bantuan kamu, mereka cerita, mereka curhat, kamu bisa nanggapi dengan bijaksana. Ya, entah kenapa kecerdasan kamu tuh bisa tiba-tiba kayak naik aja di situ ketika kamu ngobrol dengan orang-orang yang sedang kesulitan itu, dan mereka bisa mendengarkan, mereka bisa mengerti, dan mereka merasa berterima kasih. Padahal kamu cuma cerita aja gitu, ya. Udah lama sih aku nggak ngulas tentang jati diri kayak gini ya. Yaudah, mungkin kedepannya temanya kayak gini aja sih, ya nggak sih? Gitu, karena ya gimana ya, kita sekarang tuh dalam kondisi yang memang lagi nggak baik-baik aja, situasi nggak nentu, ekonomi luar biasa chaos gitu kan, dihantam problem dari berbagai sisi gitu loh. Dengan kondisi kehidupan yang tidak menentu kayak gini, ya kita harus punya pondasi yang kuat ya, keimanan, pemahaman, dan juga ilmu ini penting gitu loh ya lur ya. Oke, mungkin nanti videonya ini akan aku bagi di beberapa episode nantinya ya, karena ini kalau udah bahas tentang kayak gini tuh panjang gitu. Apalagi tentang kaitan-kaitan leluhur itu pasti panjang banget nantinya gitu. Oke. Jadi sedikit saya tambahkan lagi di sini ya, sebenarnya ilmu yang menurun ini ilmu yang tidak kamu minta, kamu juga tidak tahu ya. Kamu nggak tahu kalau kamu itu punya ilmu yang cukup dalam gitu, yang berbeda dengan yang lain ya. Tapi itu tadi, dalam proses perjalananmu itu kamu sendiri banyak merasakan keraguan tentang dirimu sendiri dengan statement-statement orang di luar sana, atau mungkin media-media yang kamu dengar ya. Ya tadi kenapa tadi saya singgung tentang ilusi, delusi, oh mungkin kamu gangguan mental, kamu gangguan ini, gangguan itu. Lur ya, nggak semua orang itu bisa ngerti tentang dirimu, nggak semua hal bisa dijelaskan dengan logika ya. Jadi jangan pernah ragu dengan dirimu sendiri. Selama jalan kamu lurus, jalanin terus ya. Selama tujuan kamu baik, terus lanjutkan, walaupun kamu harus menghadapi berbagai rintangan ya. Belajar untuk percaya dengan dirimu sendiri, itu yang penting gitu loh. Oke. Kemudian di sini adalah sebenarnya masih ada PR ya di sini ya. Banyak sih sebenarnya PR-nya ya. Ini suatu hari kamu akan terus berkembang sih kalau aku ngerasa. Tapi juga jangan heran ya jika ada aja sih cobaan untuk kamu nantinya. Tapi juga jangan berkecil hati. Kenapa? Kalau kita bisa ngerenung lagi, memang hidupmu penuh dengan cobaan. Tapi di satu sisi penuh juga dengan petunjuk, penuh dengan pertolongan dari arah yang tak disangka. Apalagi kalau kamu
Ketika ada masalah yang berat, kamu mau bersujud dan menangis di hadapan Tuhanmu dan menceritakan keluh kesahmu, ya niscaya hitungan hari atau pokoknya cepet lah, pasti akan datang pertolongan di situ. Gitu, karena sebenarnya kamu tuh spesial. Tapi karena kamu terlalu banyak meragukan dirimu sendiri, ya pada akhirnya kamu kayak nggak menemukan tentang siapa sih aku sebenarnya. Kayak gitu loh ya. Hati-hati dengan perangkap-perangkap manusia-manusia manipulatif itu, karena manusia-manusia manipulatif di luar sana itu pintar sekali mempermainkan psikologimu sehingga kamu ragu dengan dirimu, sehingga kamu kehilangan tentang jati dirimu. Ya, hati-hati juga dengan apa yang kamu dengar, apa yang kamu konsumsi. Gitu loh, ya. Makanya belajarlah untuk menyaring, mencerna dengan baik. Jangan asal buat telan aja tuh berbagai macam informasi. Ya. Gitu loh Lor ya. Oke, ini dulu deh yang bisa aku bahas. Nanti kita sambung lagi ya. Gitu, doain aja aku sehat biar bisa nemenin hari-harimu, ngoceh bareng sama kamu ya kan. Gitu. Oke, bye-bye semua.